Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 dengan judul Sistem Monitoring Pajak Kendaraan Menggunakan RFID. Saya sendiri Elsa Febrianti sebagai CTO. Saya Adinda Opelia Putri Sakina sebagai admin. Saya Camelia Lutfia sebagai Embedded Designer. Saya Nur Hafid Farid Abdul Aziz sebagai Embedded Programmer. Saya Sati Hidayah sebagai Hardware Engineer. Saya Rizky Putra sebagai Networking and Interfacing Engineer. Latar belakang pada judul kami itu, yaitu yang mana banyak masyarakat Indonesia yang lalai dalam membayar pajak kendaraan. Nah, karena hal itulah yang menyebabkan solusinya itu kami agar masyarakat membayar pajak kendaraan dengan membuat sistem monitoring pajak kendaraan menggunakan RFID. Tujuannya itu, 1. Mengetahui pembacaan RFID tag pada kendaraan terbatas dengan jarak tertentu. 2. Mengetahui pembacaan RFID tag pada kendaraan tidak bisa dalam waktu bersamaan. 3. Mengetahui sistem hanya dapat mengirim notifikasi pajak melalui email. Rumusan masalah pada tugas kami yaitu 1. Bagaimana cara pembacaan RFID tag pada kendaraan dengan jarak tertentu. 2. Apakah pembacaan RFID tag pada kendaraan tidak bisa secara bersamaan. 3. Bagaimana cara sistem mengirim notifikasi pajak melalui email. Batasan masalahnya itu pembacaan RFID terbatas dengan jarak tertentu, pembacaan RFID tidak bisa dalam waktu bersamaan, sistem hanya dapat mengirim notifikasi pajak melalui email, dan RFID tag pada kendaraan. Selanjutnya, pada bab 2, landasan teori, yang pertama RFID atau Radio Frequency Identification, yang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu yang melalui gelombang frekuensi tertentu seperti benda atau manusia. Kemudian ada RFID tag, merupakan alat yang berfungsi sebagai pemancar yang ditempatkan pada suatu tempat yang diidentifikasi. Kemudian ada RFID reader, yang merupakan alat yang digunakan untuk membaca sinyal yang telah dipancarkan oleh RFID tag dengan frekuensi yang sama antara RFID tag dan RFID reader. Selanjutnya, ada Raspberry Pi 3 model B+. Raspberry Pi merupakan komputer single board circuit yang digunakan untuk menjalankan sebuah program yang dikembangkan oleh Yayasan Raspberry Pi. Raspberry Pi 3 model B+, merupakan pengembangan dari Raspberry Pi 3. Untuk analisis sistem dalam penelitian tugas kali ini, kami menghasilkan sistem yang dapat digunakan untuk memonitoring pajak kendaraan menggunakan RFID. Kemudian nanti akan diproses di Raspberry Pi dan melakukan pengecekan database. Setelah itu baru akan diterima respon dari LED dan juga mengirimkan notifikasi via email ke pengguna. Untuk flowchart-nya dimulai dari pendeteksian RFID, kemudian masuk ke pin GPIO, ke Raspberry Pi 3, terus juga ke server HTTP request dan melakukan pengecekan database. Apabila pajak belum dibayar, maka akan mengirimkan notifikasi melalui email dan LED menyala berwarna merah. Apabila mendekati waktu pembayaran pajak dimulai 30 hari sebelum deadline, maka akan dikirimkan notifikasi email dan juga LED menyala berwarna biru. Untuk data flow diagramnya di level 0, di sini operator dapat melakukan registrasi, mengedit database, melihat database, dan juga menghapus. Untuk data UID melalui RFID tag kemudian akan dikirimkan ke monitoring pajak kendaraan sistem. Dari sistem tersebut baru akan dikirimkan notifikasi via email dan juga akan mengirimkan respon dari LED. Untuk level satunya, untuk proses pertama di sini proses registrasi yang dilakukan oleh operator. Kemudian akan disimpan di data kendaraan. Kemudian akan disimpan di database. Setelah itu database ini dapat dilihat, diedit, dan juga dihapus oleh operator. Untuk selanjutnya, mengirimkan data UID melalui RFID tag dari user, kemudian akan melakukan pengecekan data, dan apabila data tersebut berhasil dicek, maka akan dikirimkan notifikasi via email. Setelah itu juga akan dikirimkan respon nyala dari LED berwarna merah ataupun berwarna biru. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Di sini kita menggunakan input yang pertama input seri tag dari setiap RFID tag. Kemudian yang kedua ada input data mengenai batas waktu pembayaran dan biaya pajak kendaraan.
Untuk outputnya sendiri, yang pertama kita ada informasi mengenai batas waktu pajak kendaraan melalui email dan warna LED yang menyala. Kemudian yang kedua, informasi mengenai biaya pajak yang perlu dibayarkan. Dan yang ketiga, informasi mengenai denda yang perlu dibayarkan apabila batas waktu pembayaran pajak telah terlewat. Di sini untuk hardware-nya yang pertama kita menggunakan MCU yaitu Raspberry Pi 3B+, kemudian untuk sensornya menggunakan RC522 sebagai RFID reader, kemudian ada RFID tag sebagai alat yang di-scan oleh sensor, kemudian kita menggunakan kabel jumper male to female, lalu kita ada breadboard, kemudian ada pin GPIO untuk menghubungkan sensor dengan Raspberry Pi. Selanjutnya ada kabelan untuk proses develop, dan ada LED warna biru serta merah, kemudian ada resistor dengan nilai 220 ohm dengan nilai toleransi 15%. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Jadi pada proyek tugas besar kali ini kita menggunakan bahasa Python untuk melakukan programming hardware pada Raspberry Pi. Kemudian di sini juga kita menggunakan API atau Application Programming Interface sebagai semacam konektor untuk menghubungkan Raspberry Pi yang diprogram menggunakan bahasa Python ke server agar dapat memproses data. Berikut adalah tujuan pengujian laporan ini. Yang pertama yaitu menganalisis kinerja sensor RFID yang digunakan, lalu juga melakukan uji fungsi sistem untuk menguji apakah sistem sudah beroperasi sesuai dengan fungsi dan skenario yang dirancang. Ada beberapa skenario pengujian pada laporan ini. Yang pertama, pengujian sensor, yaitu pada sensor RFID ini diuji dengan sesuai data yang ada di datasheet, yaitu jarak baca maksimumnya. Dalam hal ini, untuk menguji sensornya, alat yang digunakan adalah penggaris dan prototipe mobil mainan yang diberi tag RFID. Lalu untuk pengujian API, menguji apakah respon sudah sesuai dengan logika yang di flowchart atau belum, digunakan aplikasi Postman untuk menguji API ini. Lalu yang terakhir, pengujian fungsionalitas sistem, yaitu menguji sistem secara keseluruhan untuk mengetahui apakah sistem sudah memenuhi fungsionalitas yang dirancang dan beroperasi secara normal. Berikut adalah video pengujiannya. Di sini kita akan menguji jarak efektif dari pembacaan RFID reader pada RFID tag-nya. Di sini kita memulai pemrogramannya dulu dengan bahasa Python yang telah ditulis di Raspberry Pi, dan kemudian kita menggunakan penggaris yang kita berikan set point atau kita set di 4 cm. Jadi kita akan melakukannya 4 cm ke bawah seperti itu. Oke, di sini pertama kita melakukan pengujian dengan jarak 4 cm. RFID tag kita taruh di jarak 4 cm dengan RFID reader. Apakah terbaca? Maka outputnya tidak terbaca atau tidak mengeluarkan output. Kemudian kita kurangi jaraknya sebesar 3 cm, maka tidak terbaca juga. Berarti RFID reader belum bisa membaca RFID tag pada jarak 3 cm. Kemudian kita buat jaraknya menjadi 2,5 cm atau 2,5 cm, maka RFID tag terbaca oleh RFID reader, dan berikutlah adalah outputnya. Kemudian kita lihat nanti bagaimana respon emailnya masuknya. Kemudian di sini kita di sini ada outputnya. Kemudian di sini ada nyala lampu merah karena output atau tag RFID ini diberikan nilai minus dari jumlah hari pajaknya atau sudah lewat hari pajaknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pengujian yang kita lakukan untuk menguji jarak efektif pada RFID tag dan RFID reader. Oke, berikut adalah hasil contoh email untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo. Di sebelah kiri itu notifikasi jika tempo pembayarannya sudah lewat atau sudah jatuh temponya. Yang di kanan adalah notifikasi yang dikirimkan paling cepat 30 hari menuju tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di sini kami dapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian. Yang pertama, jarak pembacaan maksimal RFID tag yaitu 2,5 cm. Kemudian kesimpulan yang kedua, pembacaan RFID tag tidak dapat membaca data lebih dari 1 dalam waktu yang sama.
Dan yang ketiga, sistem dapat bekerja sesuai yang diharapkan sampai pada proses penerimaan notifikasi oleh customer melalui email dan warna LED yang menyala. Dengan demikian, prototipe sistem monitoring pajak kendaraan menggunakan RFID ini dapat digunakan sebagai sistem yang dapat membantu memudahkan pengecekan pajak kendaraan. Kemudian untuk saran, di sini yang pertama, kita ada saran penggunaan sensor RFID dapat ditingkatkan dengan mengubah frekuensi pembacaan dan modul tag, sehingga jarak pancaran dapat lebih jauh. Kemudian yang kedua, mengubah jalur komunikasi antar microcontroller untuk meminimalkan penggunaan kabel. Selanjutnya job desk, saya sendiri Elsa Febrianti sebagai CTO, yang dimana di tugas besar ini saya bertanggung jawab atas tim, bertanggung jawab atas tugas besar ini, dan mengkoordinir setiap divisinya. Saya Rizky Putra Rizaldi sebagai Interfacing and Networking Engineer. Di sini saya bertugas mengembangkan API dan juga menghubungkan API dengan hardware Raspberry Pi-nya. Baik, nama saya Nur Hafid Faizabulaziz. Di sini saya bertugas sebagai embedded programmer, yaitu tugasnya untuk mengembangkan software yang akan menghubungkan langsung untuk software untuk hardware. Juga saya membantu rep untuk menghubungkan API dengan hardware yang telah saya program dengan bahasa Python. Saya Dinda Balai Putri Sakinah sebagai admin. Tugas saya sebagai admin yaitu membantu CTO dalam memimpin tim untuk menyusun proposal tugas besar, laporan atau paper akhir tugas besar, dan mencari referensi untuk proposal dan laporan. Saya Sati Hidayah berperan sebagai hardware engineer. Di sini saya bertugas yang pertama melakukan perancangan hardware, kemudian yang kedua saya memilah dan mempertimbangkan komponen-komponen hardware yang sekiranya dapat digunakan pada tugas besar kami, dan yang ketiga merangkai hardware. Saya Kamilia Lutfiah. Di sini saya sebagai embedded designer yang punya tugas melakukan pemodelan hardware dan juga software embedded dan hardware software co-design. Selain itu juga saya membantu Dinda untuk melakukan pembuatan PPT dan juga membuat Miro untuk pencatatan hal-hal yang penting pada saat rapat. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.